아, 씨발년. 아우. Cerita diawali dari seorang siswi yang keluar dari tempat tinggalnya untuk pergi ke sekolah. Nah, siswi cantik ini bernama Yoon Ji-woo. Setiap hari, Ji-woo selalu diikuti oleh detektif dari kepolisian karena ulah ayahnya yang menjadi buronan kasus narkoboy. 야, 아빠한테 전화하면 자수하라 그래. 어? Sesampainya di sekolah, ia duduk di kursinya. Mejanya penuh dengan kata-kata umpatan yang mengejek dirinya karena lagi-lagi ulah sang ayah yang mempunyai kasus, hingga membuatnya selalu dibully. Hingga suatu hari di saat hari ulang tahunnya, ia dipanggil oleh wali kelasnya. Wali kelas memberitahu Ji-woo untuk dipindahkan ke sekolah lain. Mendengar hal tersebut, Ji-woo pun bertanya, "Kenapa aku dipindahkan?" Lalu wali kelas itu menjawab, "Hadirmu di sini membuat semua orang tidak nyaman." Notifikasi di handphonenya menunjukkan kalau dirinya mendapatkan ucapan ulang tahun dari sang ayah. Singkat cerita, ia kembali ke kelasnya. Sesampainya di kelas, ia melihat benda menyerupai narkoboy berada di mejanya. Teman di kelasnya yang tengah menggibah itu langsung mengejeknya dengan mengatakan, "Hei, itu narkoboy, cepat panggil polisi." Semua tertawa lepas mendengar ejekan tersebut. Tapi Ji-woo yang kesal, ia langsung mendatangi Mbak Pak Ijo yang Aing juga nggak tahu gitu siapa namanya NPC ini ya. Tapi ya di luar itu semua gitu kan, ia langsung melemparkan bendanya ke kepala Mbak Pak Ijo. Mbak Paijo yang tak terima, ia langsung berdiri dan mendorong Ji-woo. Di sini Ji-woo terpaksa harus melawan satu versus sekuat hingga Mbak Paijo mengeluarkan cutter untuk melukai Ji-woo. Tapi dengan beraninya Ji-woo melawan dengan tangan kosong hingga Mbak Paijo terjatuh. Setelah berkelahi, ia pun membawa tasnya untuk pergi keluar. Tapi tiba-tiba saja wali kelas mendatanginya. Ji-woo memberikan tag namanya ke wali kelas dan pergi begitu saja. Saat di luar sekolah, ia merusak kaca spion dan melemparkan tasnya ke mobil detektif yang selalu membuntutinya. Ia berlari secepat kilat menuju tepian pantai untuk menghilangkan kepusingan sampai sore hari menjelang, sembari melihat foto dirinya saat bersama sang ayah. Singkat cerita, sesampainya Ji-woo di rusun, ia pun langsung makan malam. Sang ayah terus-menerus menelponinya. Karena kesal, Ji-woo mengangkatnya. 지우야, 아빠야, 아빠. Ayahnya memberikan banyak pertanyaan, tapi tidak ada satupun yang dijawab oleh Ji-woo. Ji-woo langsung saja menceritakan kalau dirinya selalu diikuti oleh polisi dan dijuluki anak preman di sekolahnya. Ia pun kesal dengan sang ayah dan tak akan menganggapnya ayahnya lagi. Mendengar itu, ayahnya pun kembali ke dalam mobil untuk pergi bertemu Ji-woo. Sesampainya di rusun, sang ayah yang diketahui bernama Yoon Dong-hon langsung memukuli para detektif yang tertidur untuk dapat naik ke lantai atas. Tapi sayangnya tiba-tiba saja seseorang misterius pun datang lalu menembakinya di hadapan Ji-woo. Ji-woo yang mendengar suara tembakan langsung bergegas mencoba untuk keluar guna menyelamatkan sang ayah. Akan tetapi di sini ayahnya terus-menerus menahan pintu apartemen agar anaknya itu tidak terlibat dalam kasus ini. Dan ya, karena pengorbanan ayahnya inilah, pada akhirnya ayah Ji-woo pun sekarat dan mati secara perlahan. Melihat ayahnya yang sudah meninggal, Ji-woo hanya bisa menangisi sang ayah yang sudah terkapar tak bernyawa. Ini menjadi kenangan tersedih dan terburuk di hari ulang tahunnya. Di keesokan harinya diadakan upacara pemakaman ayahnya. Seseorang menggunakan jas yang dikelilingi banyak ajudan datang, dan ternyata ia adalah teman baik ayahnya yang menjadi pimpinan gangster bernama Choi Mujin. 네 아버지는 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. Scene berganti kepada Ji-woo yang diminta untuk menyaksikan sang ayah untuk terakhir kalinya sebelum dikremasi. Tangannya bergetar membawa ingatan saat pergi berlibur ke pantai bersama. Kenangan itu membuat dirinya nangis secara terisak-isak.
Sepulang dari upacara pemakaman, Jiwoo mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus penembakan sang ayah. Namun kasus itu telah dihentikan karena tidak ada bukti dan juga saksi. Jiwoo merasa kesal hingga mengamuk di sana. Malam harinya, Jiwoo datang menemui Choi Moo-jin untuk meminta tolong guna mencari sang pembunuh ayahnya agar dirinya bisa membunuh sang pembunuh tersebut dengan tangannya sendiri. Melihat tekad Jiwoo yang sangat besar dan berapi-api, Choi Moo-jin pun mencoba untuk mengetes tekadnya tersebut. Di sini, Choi Moo-jin meminta Jiwoo untuk menusuk dirinya sekarang juga. Namun karena Jiwoo ini adalah seorang yang bisa dibilang pemula dan belum berpengalaman untuk membunuh seseorang, ia pun hanya terdiam membisu dan ketakutan. Sedangkan Choi Moo-jin yang melihat Jiwoo tidak bisa menusuk dirinya, langsung merebut pisau tersebut dan menampar Jiwoo sembari menyuruh Jiwoo keluar dari ruangannya. Sesampainya di rusun, tiba-tiba saja ia mendengar suara bel dan seseorang yang mengetuk pintunya. Yang ternyata orang tersebut adalah orang yang sama yang sudah membunuh ayahnya sendiri. Awalnya sangat tergambar jelas gitu ya dari raut muka Jiwoo, ia sangat ketakutan dan nggak tahu gitu harus berbuat apa. Namun mengingat orang yang ada di depan pintunya sekarang adalah orang yang sama yang sudah membunuh ayahnya, Jiwoo pun langsung keluar sembari membawa tongkat golf untuk membalas perlakuan seorang pembunuh tersebut. Namun ya udah telat gitu kan, udah pergi aja baru Anda kejar Jiwoo. Tapi ya di luar itu semua ya para pemirsa, karena tidak ada satupun orang yang mau membantu Jiwoo dalam mencari sang pembunuh, ia pun memutuskan untuk pergi menyebarkan pamflet dari pembunuh ayahnya seorang diri. Sementara itu, Choi Moo-jin yang awalnya berniat untuk membeli udut juara mangga di warung, ia secara tak sengaja melihat pamflet yang sudah dipasangkan Jiwoo di warung tersebut. Kembali ke Jiwoo. Nah, setibanya Jiwoo di rumah, ia tiba-tiba saja dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Tapi ia akan memberitahu Jiwoo asalkan Jiwoo mau memberikan uang sebesar 5 juta won. Ya Jiwoo sih nggak peduli-peduli banget lah akan uang yang diminta oleh preman. Yang oleh karena itu Jiwoo pun tanpa pikir panjang langsung OTW ke tempat perjanjian sembari membawa uang 5 juta won. Akan tetapi setibanya Jiwoo di sana ternyata Jiwoo udah ditipu oleh segerombolan preman tersebut. Di sini alih-alih Jiwoo mendapatkan informasi tentang sang pembunuh, ia malah disiksa dan disekap. Akan tetapi untungnya di sini Choi Moo-jin datang menolong Jiwoo dan langsung menyelamatkannya. Choi Moo-jin yang melihat keinginan Jiwoo untuk balas dendam sangatlah kuat, ia pun langsung membawa Jiwoo ke sebuah tempat pelatihan bertarung miliknya. Yang tentunya di sana berisikan semuanya cowok berbadan kekar semua. Nah, karena Jiwoo adalah satu-satunya cewek di tempat pertarungan tersebut, tentunya dong ya para cowok-cowok berbadan kekar ini langsung menganggap remeh dan menghina-hina Jiwoo secara brutal. Oh iya, di sini Jiwoo diberikan kamar yang dulunya digunakan oleh seorang pemuda bernama Dogang J. Nah, karena Jiwoo ini adalah seorang wanita gitu kan, bahkan satu-satunya wanita di tempat tersebut, ia diberikan tugas untuk mencuci piring, bersih-bersih, bahkan ya laki-laki di tempat itu pun tak jarang melecehkannya. Hingga pada suatu hari saat dirinya ingin berlatih samsak, ia lagi-lagi dilecehkan oleh seorang pria berambut gondrong. Ada mana? Eiko? Tapi karena si gondrong ini sudah keterlaluan mengatai Jiwoo, ia pun akhirnya memukul pria gondrong sok jago itu. Dan ya perkelahian itu pun hampir membuat semua kesal dan Jung Tae yang berada di tempat hanya melihat kelakuan Jiwoo saja. Selesai dari permasalahan itu, Jiwoo melanjutkan untuk berlatih samsak. Choi Moo-jin tiba-tiba saja datang. Ia mengajarkan cara bertarung yang benar. Jiwoo harus merasakan dibanting dan berkelahi melawan Choi Moo-jin yang udah jelas-jelas lah ya ketua geng, ya pasti jago gelut gitu kan. Hingga di kantornya pun Choi Moo-jin selalu memantau progres latihan Jiwoo. Suatu hari mereka semua saling beradu gulat di dalam kurungan.
Semua bergulat secara brutal dan arogan, tapi Jiwoo berhasil bertahan menghabiskan semua lawannya hingga menyisakan satu orang, yaitu Dogang Jae. Di sini mereka berdua benar-benar bertarung sangat sengit dan silih berganti memberikan tinju hingga ya, pertarungan ini dimenangkan oleh gadis yang bisa dibilang ia adalah bocah baru bangun tidur siang. Selesai bertarung, Dogang Jae memberikan narkoboy di dalam minuman Jiwoo, membuat dirinya menjadi mabuk dan langsung saja Dogang Jae menjadikan Jiwoo sebagai cemilan. 가만히 있어. 가만히 있으면 금방 끝나. Keadaan Jiwoo yang setengah sadar tak sengaja guci keramik berisi abu sang ayah pecah. Mereka terlibat perkelahian. Keributan itu terdengar oleh Jung Tae-ju dan langsung saja Dogang Jae dibawa dan disidang oleh Choi Moo-jin. Dogang Jae sudah memohon dan meminta maaf kepadanya, tapi Choi Moo-jin yang sangat murka, ia langsung melukai wajah Dogang Jae sebagai hukuman. Di dalam kamarnya, Jiwoo hanya bisa menangis sembari membereskan pecahan guci berisi abu sang ayah. Saat keluar dari kamarnya, Jiwoo didatangi oleh Jung Tae-ju yang memintanya untuk sesegera mungkin meninggalkan tempat latihan tarung itu. Sebab karena keberadaan Jiwoo, ia harus kehilangan bawahannya yang sangat berharga. Di sini Jung Tae-ju mengatakan kalau dirinya pernah menjadi bawahan dari Yoon Dong-hun alias ayahnya sendiri. Namun di mata Jung Tae-ju, ayahnya tidak cocok di dunia kriminal sama halnya dengan Yoo Jin-woo. Namun Jin-woo tetap bersikeras untuk bertahan dan akhirnya meninggalkan Jung Tae-ju. Malam itu, Jiwoo menemui Choi Moo-jin di kedai yang mana tempat itu sering Choi Moo-jin kunjungi bersama Yoon Dong-hun. Choi Moo-jin memberikan amplop berisi identitas baru. Kini, Jiwoo berganti nama menjadi Oh Ye-jin. Ia pun memberikan pistol yang membunuh ayahnya, yang ternyata pembunuh itu adalah polisi. Selesai berganti identitas baru selama 5 tahun lamanya, Oh Ye-jin berhati keras dan ia diakui menjadi anggota organisasi yang diketuai oleh Choi Moo-jin. Selain itu juga, Jiwoo alias Ye-jin ini kini sudah terdaftar sebagai anggota kepolisian. Sebagai polisi baru berpangkat kopral, ia pun mencoba untuk menjalankan perannya sebagai polisi. Dan kini ia sedang melakukan penangkapan. Oh Ye-jin tengah menangkap seorang penjahat bernama Pak Chang-gu yang terlibat sebuah kasus berat yang kini berada di klub malam. Saat akan melakukan penangkapan, ia tak sengaja membantu seorang wanita yang nyaris mati karena overdosis. Nah, melihat sekumpulan orang yang tengah berinteraksi obat terlarang, Oh Ye-jin langsung saja mengambil kursi dan memecahkan kaca. Sekumpulan orang itu pun panik berhamburan. Polisi datang mengepung tempat itu. Oh Ye-jin sempat berdebat dengan seorang sersan bernama Jeon Pil-do yang sesama polisi, yang ternyata mereka tengah menangkap orang yang sama dengan kasus yang berbeda. Operasi penangkapan ini membuat Ye-jin mengalah, menyerahkan Pak Chang-gu kepada tim sersan Jeon Pil-do. Sementara itu di tempat lain, Choi Moo-jin dan anggotanya berhasil menangkap rekannya yang berkhianat dan menyiksanya di dalam mobil. Keesokan paginya, Oh Ye-jin mendatangi kantor polisi. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh seorang pria yang wajahnya terlihat tidak asing. Ya, pria itu adalah pria misterius yang sama yang datang menggedor pintunya beberapa hari setelah kematian ayahnya. Dan pria itu bernama Kapten Cha Gi-ho dari ribet ya namanya, dari divisi narkoba lah. Di sini Oh Ye-jin berniat untuk bergabung dalam divisi narkoboy yang dipimpin langsung oleh Kapten Cha Gi-ho. Kapten Cha Gi-ho menanyakan apa alasan Oh Ye-jin untuk bergabung dalam tim ini. Lalu Oh Ye-jin menjawab karena ia ingin melakukan penangkapan. Mendengar jawaban Oh Ye-jin, Kapten Cha Gi-ho pun memutuskan untuk menerimanya. Karena menurut Kapten Cha Gi-ho, Oh Ye-jin tidak akan bisa bertahan di tim ini jika alasannya hanya karena uang. Malam harinya, Oh Ye-jin menaiki motor untuk menemui Choi Moo-jin di tepi pantai. Sesampainya, Oh Ye-jin membawakan teh kamomil agar ia bisa tidur nyenyak karena Choi Moo-jin terkena insomnia. Oh Ye-jin pun menceritakan kalau ia sudah bergabung dengan divisi narkoboy dan akan segera mengungkap siapa polisi yang telah menghabisi ayahnya.
Choi Mujin bercerita kalau Yoon Dong Hoon pernah menyelamatkan nyawanya 10 tahun lalu saat organisasinya tengah terjatuh. Selesai bercerita, Choi Mujin memberikan pisau miliknya pada Oh Ye Jin agar nantinya bisa digunakan untuk melawan orang yang telah menghabisi Yoon Dong Hoon. Choi Mujin pun berjanji apapun yang terjadi nantinya, organisasi akan terus melindungi Oh Ye Jin. Keesokan harinya, para polisi tengah menginterogasi Park Chang-gu. Ia diminta untuk memberitahu bos dan rekan-rekan jaringannya. Tapi Park Chang-gu menolaknya dengan alasan tidak mau berkhianat. Ia malah memberitahu obat jenis baru yang sedang beredar. Bandar obat jenis baru itu adalah seseorang bernama Mango. 누군데? 망고. Setelah mendapat informasi, Sersan John Pildo pun keluar dari ruangan dan tak sengaja ia melihat Oh Ye Jin yang sudah bergabung bersama timnya. Sersan John Pildo protes kepada Kapten Cha Gi-ho karena keberadaan rekan polisi wanita di timnya dianggap akan merepotkan. Malam harinya, Choi Mujin pun mendapat laporan dari Nona Kang bahwa Yamamoto hendak bekerja sama dengan nilai uang yang sebesar 50 miliar won. Di sisi lain, tim divisi Narkoboy mendapatkan tugas untuk mencari Mango. Sersan John Pildo menyuruh Oh Ye Jin untuk turun mencarinya di klub malam. Sesampainya di dalam, Oh Ye Jin harus tertahan oleh para penjaga. Yang mau tidak mau, ia harus berkelahi secara sengit dengan para penjaga di sana. Sersan John Pildo sudah kesal menunggu Oh Ye Jin yang tidak memberikan kabar. Ia pun turun dari mobil untuk menyusulnya. Ia terkaget-kaget ketika melihat para penjaga itu sudah terkapar. Di dalam klub, Sersan John Pildo melihat Oh Ye Jin tengah menghabisi orang-orang di dalamnya. Operasi penangkapan ini dilakukan karena adanya narkoba jenis baru yang meresahkan. Oh Ye Jin menggeledah botol mencurigakan. Di dalam botol itulah ditemukan narkoba jenis baru. Mango kesal melihat Oh Ye Jin yang mengetahui penyimpanannya. Akhirnya Mango pun ditangkap dan ia pun dibawa masuk ke dalam mobil. Sersan John Pildo mulai mengakui kemampuan Oh Ye Jin yang berhasil menumbangkan semua preman. Tapi ia memperingatkan Oh Ye Jin untuk tidak melakukan kekerasan sampai menghabiskan nyawa lagi. Sesampainya di kantor polisi, Mango diinterogasi dan ia tentunya menolak memberitahu siapa pengedar narkoboy jenis baru itu. Ia hanya memberikan bocoran bahwa pemasok barang jenis haram tersebut adalah seorang yang sangat kejam. Kemudian Oh Ye Jin menelpon Choi Mujin memberitahu kalau Mango sudah ditangkap dan mempunyai narkoboy jenis baru. Tetapi Oh Ye Jin belum mengetahui siapa pemasok tersebut. Di saat para tim divisi Narkoboy tengah bersantai, tiba-tiba saja mereka mendapatkan informasi bahwa target yang mereka incar sedang bergerak. Langsung saja mereka semua bergegas. Mereka semua berkumpul untuk rapat dan Oh Ye Jin sangat terkaget-kaget ketika mengetahui bahwa targetnya ini adalah Choi Mujin. Singkat cerita, mereka semua sudah di perjalanan. Sesampainya di pelabuhan, mereka melakukan penyergapan. Semua awak kapal ditangkap satu persatu. Semua polisi juga sudah menemui Choi Mujin. Saat polisi melepaskan tembakan, terjadilah kebakaran hebat. Melihat situasi itu, Choi Mujin dan anak buahnya pun langsung melarikan diri. Oh Ye Jin yang cerdik membuang pistol polisi untuk mengelabui timnya. Selesai mengadakan operasi penangkapan, Oh Ye Jin menelpon Choi Mujin, tapi sayangnya panggilan itu dihiraukan. Setelah itu, Oh Ye Jin melihat foto-foto pelaku buron yang selama ini dikumpulkan oleh tim divisi Narkoboy. Oh Ye Jin juga melihat foto ayahnya yang terpajang. Namun saat itu, Sersan John Pildo mengatakan bahwa tim kepolisian sampai saat ini belum berhasil mengungkap pelaku dari pembunuhan Yoon Dong Hoon. Yoon Dong Hoon. Susah juga ya nama Korea. Singkat cerita, mereka semua pergi untuk makan bersama sembari membahas kasus Choi Mujin dan kasus Yoon Dong Hoon. Nah, ini membuat Oh Ye Jin mengetahui rencana-rencana yang ada di timnya. Ia pun meminta izin untuk menerima telepon yang ternyata telepon itu adalah telepon dari Choi Mujin. Operasi dadakan itu terjadi karena adanya kamera pengawas dari pihak kepolisian yang diletakkan di sekitar hotel tempat Choi Mujin menginap. Hingga mudah bagi tim kepolisian dengan mudahnya mengetahui pergerakan Choi Mujin. Langsung saja kamera itu dirusak oleh barudak Choi Mujin.
Well, dari ruangannya Kapten Cha Gi-ho mulai mencurigai Oh Ye-jin karena sejak keberadaannya Choi Mo-jin selalu mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi oleh tim kepolisian. Di sisi lain, Do Gang-jae bersama pasukannya datang ke tempat pertarungan. Mereka semua secara brutal melukai dan menghabisi beberapa anggota organisasi Choi Mo-jin. Bahkan Jung Tae-jo pun tak luput dari keganasannya. Handphone Oh Ye-jin berbunyi, diminta Sersan John Pildo untuk datang ke tempat pertarungan. Keesokan harinya, Oh Ye-jin dan Sersan John Pildo mencari informasi kepada warga sekitar. Namun, mereka semua tidak mendapatkan hasil apa-apa. Oh Ye-jin mencoba untuk menghubungi Choi Mo-jin, tapi tidak ada jawaban darinya. Di sisi lain, Choi Mo-jin sedang berada di kuil untuk menghadiri pemakaman dari para anak buahnya yang telah terbunuh. Sersan John Pildo dan Kapten Cha Gi-ho pun datang ke kuil tersebut untuk memberikan penghormatan. Lalu mereka berdua duduk bersama. Tingkah dan perkataan Kapten Cha Gi-ho yang merendahkan Choi Mo-jin membuat dirinya tidak suka. Keduanya memang saling membenci satu sama lain dan mereka berdua saling memberikan ancaman. Di tempat yang berbeda, Do Gang-jae tengah berbahagia karena balas dendamnya kepada Choi Mo-jin sedikit terlampiaskan. Tapi dia sedikit kesal karena tidak bisa menemukan Oh Ye-jin di arena pertarungan. Kemudian di sisi lain, tim kepolisian akhirnya berhasil menemukan rekaman pelaku penyerangan di arena pertarungan. Oh Ye-jin kaget melihat pelaku penyerangan di arena adalah Do Gang-jae. Kapten Cha Gi-ho pun mengambil tindakan untuk melepaskan Manggo agar memancing Choi Mo-jin. Langsung saja Oh Ye-jin memberitahukan kepada Choi Mo-jin kalau dirinya akan dijebak menggunakan Manggo. Choi Mo-jin hanya tertawa mengetahui cara bermain Kapten Cha Gi-ho. Dirinya tak takut dan memilih untuk mengikuti permainannya. Di sisi lain, Kapten Cha Gi-ho sangat menanti pertarungan sengit antara Choi Mo-jin dan Do Gang-jae. Kapten Cha Gi-ho yakin bahwa organisasi Choi Mo-jin akan segera hancur karena ada seorang pengkhianat di dalam organisasinya. Kemudian Oh Ye-jin diam-diam mencari tahu siapa pengkhianat organisasi Choi Mo-jin. Oh Ye-jin melihat tingkah laku aneh dari Jung Tae-jo. Hampir saja dirinya ketahuan oleh Sersan John Pildo yang diam-diam berada di sekitar lokasi. Mereka berdua berkelahi. Sersan John Pildo yang mencoba membuka helm Oh Ye-jin, tapi disayangkan usahanya gagal. Saat itu, Jung Tae-jo berada di tempat yang sama dengan Kapten Cha Gi-ho. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Kapten Cha Gi-ho menjebak Jung Tae-jo dengan mengatakan kalau Choi Mo-jin memberikannya mata-mata. Karena Kapten Cha Gi-ho ingin membuktikan kecurigaannya, ia meminta Sersan John Pildo mengawasi Oh Ye-jin karena operasi penangkapan selalu gagal semenjak dirinya bergabung. Sesampainya di rumah, Oh Ye-jin menghubungi Choi Mo-jin, memberitahukan kalau Jung Tae-jo saat itu bersama Kapten Cha Gi-ho. Mendengar informasi itu, tatapan Choi Mo-jin menjadi sinis kepada Jung Tae-jo yang baru saja datang. Keesokan harinya, Oh Ye-jin pergi ke kantornya, memberitahu kepada Kapten Cha Gi-ho dari hasil forensik pistol yang saat itu tertinggal di kapal. Pistol tersebut milik seorang polisi bernama Song Jun-soo di tahun 2004, yaitu anggota dari divisi narkoboy. Namun polisi tersebut telah meninggal karena dibunuh oleh Choi Mo-jin. Sepulang dari bekerja, ia bertemu dengan Choi Mo-jin untuk menanyakan apakah benar kalau Choi Mo-jin sudah membunuh polisi. Tapi Choi Mo-jin mengelaknya dan membohongi Oh Ye-jin. 동천파에서 경찰을 죽인 적이 있습니까? 차기호는 그 경찰이 동천파를 미행하다가 살해당했다고. 그런 일 없다. 조직은 경찰 죽이지 않아. Ini membuat Oh Ye-jin semakin bingung dan ragu antara harus percaya dengan Choi Mo-jin atau Kapten Cha Gi-ho. Di lain waktu, Oh Ye-jin diajak Sersan John Pildo untuk pergi minum bersama, tapi ia menolaknya karena sudah ada janji. Sersan John Pildo pun membuntuti Oh Ye-jin tanpa sepengetahuannya, yang ternyata Oh Ye-jin tengah mencari Do Gang-jae. Sersan John Pildo pun terus-menerus membuntutinya, dan tiba-tiba saja
Ya, Sersan John Pildo langsung masuk ke dalam mobil Oh Ye-jin. Oh Ye-jin yang kaget memberi alasan kalau dirinya tengah mengawasi Manggo yang mempunyai narkoba jenis baru, tapi tidak diinvestigasi oleh timnya. Mendengar jawaban itu membuat Sersan John Pildo ikut dengannya agar Oh Ye-jin tidak bergerak sendirian. Mereka berdua pun mendatangi pabrik yang sudah ditutup 1 tahun lalu untuk memata-matai Dogong J. Tapi ya, aksi mata-mata mereka terciduk. Para anak buahnya menyerang secara membabi buta. Sayangnya, Sersan John Pildo dan Oh Ye-jin kalah. Dagong J tertawa lepas melihatnya. Dan ya, film main episode 1-4 pun berakhir.